Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap FPI dan HTI? Wow. Ya, gini. Kita membiarkan penyimpangan itu bergerak pelan-pelan. Oke? Tidak ada pembahasan yang panjang. Mau contoh IKN, ada pembahasan panjang? Tidak. Jadi cetok. Omnibus Law, memang dibahas panjang? Tidak, cetok. Lalu kita biarkan itu. Diam terus. Semua itu bergerak sampai satu saat baru pada terkejut ketika MK kejadian. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini guys seru banget karena ini adalah jawaban yang ditunggu-tunggu oleh kita semua guys. Dan pertanyaan ini mewakilin semua dari kita guys. Ini pertanyaan sejuta umat, jadi disimak ya. Antara Anies, FPI, HTI, apakah bakal dinormalisasi ketika dia jadi presiden nanti? Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja guys kita tonton bareng-bareng. Saya dapat jatah 2 pertanyaan, baru saya akan lempar pada Anda semua. Pertanyaan pertama, ini menyangkut masalah hak demokrasi kita dalam budaya Indonesia. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap organisasi yang pernah dibubarkan oleh negara beberapa tahun terakhir ini? Wow. Sebut aja namanya, jangan takut. Oh ya udah. Ini. Gimana? Malah saya yang tanya yang takut, tapi saya yang jawab yang takut. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap FPI dan HTI? Wow. Ya, gini. Negara ini negara hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, melakukan kegiatan apapun juga. Negara tidak bisa mengatur pikiran orang. Negara tidak bisa mengatur perasaan orang. Yang negara bisa atur adalah perbuatan. Bila melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka hukum akan mengambil tindakan untuk didisiplinkan. Betul ya? Jadi pikirannya nah boleh. Nah, kita harus menghormati pikiran. Kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran. Kadang-kadang tanpa sadar kalau ada orang beda pikiran harus sama dia dengan saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Dalam ruangan ini saja belum tentu semua pikirannya sama. Dan negara tidak pernah bisa mengatur pikiran. Kita mengatur perbuatan. Jadi bila kemudian ada organisasi yang melakukan tindakan melawan hukum, maka hukum akan berlaku pada organisasi itu, apapun organisasinya, dan kemudian dibuktikan di pengadilan. Nah, apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, itu keputusan pemerintah. Sudah jalani kemarin. Jadi bagi kami, kita hormati keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Setuju apa tidak setuju, keputusan itu sudah dibuat, sudah terjadi. Ke depan kita akan pastikan semua organisasi yang menurut pemerintah keliru, maka pemerintah akan membawa ke pengadilan dan pemerintah akan menunjukkan kepada rakyat di mana salahnya. Tapi ketika saya bertugas sebagai presiden, saya tidak akan membubarkan. Saya akan membawa ke pengadilan, minta pengadilan membubarkan. Bila melakukan pelanggaran hukum. Kenapa? Karena kami menghormati institusi pengadilan. Yang sudah kejadian sudah, tapi ke depan kita hormati pengadilan. Dan disitulah negara demokrasi. Karena kalau tidak, nanti negara ini dijalankan pakai selera. Kalau pakai selera apa? Gini nih, ketika yang dibubarkan oleh negara, organisasi yang kita tidak setuju, kita tepuk tangan. Nanti satu saat negara bisa berbalik. Dia akan membubarkan organisasi yang kita berada di dalamnya. Dan kita mau bilang apa waktu itu? Tidak bisa berbuat apa-apa. Toh kita sudah membiarkan negara untuk membubarkan tanpa mengikuti kaidah-kaidah hukum sebuah negara hukum. Itulah sebabnya saya sampaikan, yang kami ingin usahakan adalah menjaga republik ini jangan sampai menjadi negara kekuasaan, tapi harus menjadi negara hukum. Tapi kalau tidak, akhir-akhir ini kita menemukan, beri contoh, kita membiarkan penyimpangan itu bergerak pelan-pelan. Ada misalnya pembubaran organisasi, udah kita diamkan. Kenapa? Karena kami nggak cocok dengan organisasi itu, biarin aja. Ada undang-undang ditetapkan tanpa ada pembahasan, kita biarin aja. Tidak ada pembahasan yang panjang. Mau contoh IKN, ada pembahasan panjang? Tidak. Jadi cetok. Omnibus Law, memang dibahas panjang?
Tidak, stop. Lalu kita biarkan itu, diam terus. Semua itu bergerak sampai satu saat baru pada terkejut ketika MK kejadian. Baru, waduh, kok jadi begini? Sudah terlambat. Sudah terlambat, karena itu sekarang kami punya waktu 17 hari lagi nih sekarang ke depan. Pilihan kita dua, mau menjadikan negara ini negara kekuasaan atau mau menjadikan negara hukum. Kalau menjadikan negara hukum, maka kami menganjurkan pilih yang menempatkan hukum sebagai supremasi dalam pengambilan keputusan. Kalau negara kekuasaan, kekuasaan yang akan mengatur hukum. Nah, disitulah menurut saya penting. Jadi jawabannya yang sudah terjadi sudah, tapi ke depan seluruh ketentuan mengikuti prosedur hukum, di mana pengadilan yang menetapkan, bukan keputusan dari pemerintah. Gitu ya. Aldi, sekali putaran setengah putaran. Hanya Anies juru selamat Indonesia, Palestina dan dunia, sang pembawa kedamaian. Ya. WKWK, jawabannya iya apa enggak? Kenapa harus panjang kali lebar gitu guys? Jawabannya mudah dipahami, orang yang cerdas dan matang dalam pemikiran. Jadi jawabannya apa? Takut jawabannya, makanya muter-muter. Seperti biasa, ditanya lain, yang dijawab lain. Saya muter-muter 3 kali video yang tidak dapat juga jawabannya. Loh, kenapa dia nggak dapat jawabannya guys? Kenapa guys? Padahal sangat jelas sekali ya Anies menjelaskan. Ditanya A, jawabannya A, Z. Jadi jawabannya ya atau tidak. Kipas angin ya. Berarti guys jawabannya guys, ada orang yang nggak ngerti ya dengan jawaban Pak Anies tadi. Padahal jawabannya kan nggak muter-muter guys ya. Ringkas, padat ya kan. Cuman dia butuh data-data latar belakang dulu kan, biar orang-orang paham. Cuman kalau kita lihat dari komennya, banyak orang yang nggak paham guys, nggak ngerti, dibilangnya muter-muter ya. Jadi kan kita bisa simpulkan bahwasanya memang mereka itu memang nggak suka sama Pak Anies. Jadi apapun yang diucapkan Pak Anies ya mereka itu nggak suka ya. Jadi mereka itu bukan karena pemikiran ya, itu karena nggak suka atau memang udah benci kan. Jadi apapun yang disampaikan ya nggak bakal masuk guys ya. Ibarat kita benci sama guru ya. Apapun yang diucapkan guru itu nggak bakal masuk ke kepala kita guys, karena ada sumber kebencian di dalam diri kita guys ya. Itu yang menghambat kita untuk memahami sebuah ilmu yang diucapkan oleh guru tersebut guys. Begitu juga dengan Anies ini ya. Jadi banyak orang yang menganggap bahwasanya jawaban Anies itu muter-muter, padahal jawaban Anies itu akademis ya. Ulas dulu datanya baru menjawab. Begitulah jawaban akademis, nggak langsung iya, tidak ya. Kalau misalnya langsung dijawab iya atau tidak, nanti ditanya lagi apa alasannya. Nah itulah guys, jadi serba salah ya. Jadi menurut kamu gimana nih guys? Padahal udah jelas-jelas banget ya dibilang Pak Anies sangat runut dan mudah dipahamin, tapi mereka itu nggak paham. Apa guys ya? Nah langsung aja guys, berikan tanggapan, sanggahan, opini dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi semua dan menjadi referensi bagi yang bingung ya kan. Oke guys, saya cukupkan videonya sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.